Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca sama-sama ayat dari surah An-Nisa, yaitu ayat 58, 59 dan berikutnya nanti ayat 61. Ya. Sebelum kita menginjak ayat ke-61, karena kemarin yang disampaikan adalah tafsir globalnya, ya, berdasarkan mangkul itu penerimaan keterangan dari guru langsung. Waktu mengaji dulu guru saya menerangkannya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kita belum melirik ke tafsir dari ayat tersebut, ya, supaya lebih mantap dalam memahaminya. Mari kita lihat tafsirnya. Jadi tidak hanya sekedar ujar guru gitu, enggak. Ujar guru boleh, tapi kita harus tahu juga guru itu berujar seperti itu dari mana dia, gitu loh Pak. Mengaji itu begitu. Seperti kita kalau kuliah mendengar penjelasan dari dosen mengambil dari mana itu? Ada di textbook, ada di jurnal-jurnal gitu kalau orang kuliahan. Nah, kita di sini kan bukan kuliah, ya, dalam tanda petik kuliah subuh, tapi bukan kuliah seperti di fakultas yang ada. Tapi kita mengaji ayat-ayat Al-Quran Anda saat ini dengan penjelasannya atau tafsirnya yang menerangkan atau menjelaskan ayat 58, 59 yang kemarin sudah kita sama-sama dengarkan. Sekarang saya mau mengajak saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk melihat salah satu tafsir. Saya sudah baca tafsir Al-Baghawi, penjelasannya kurang menurut saya kebetulan pada saat itu terlalu panjang beliau, jadi saya mengambil yang agak ringkas, yaitu dari tafsir Ibnu Katsir. Kita perhatikan ayat 58. Bandingkan dengan saya sudah sampaikan kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 58 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Tuh bunyi ayatnya, maknanya, terjemahannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, dia menyuruh kalian, selalu menyuruh atau memerintahkan kalian, antu addu, agar kalian menunaikan al-amanati, amanat itu, ila ahliha, kepada yang berhak kepadanya, kepada yang memiliki amanat itu. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian menghukumi, memutuskan, bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, bahwa kalian memutuskan atau menghukumi
bil adli dengan keadilan. Innallaha sesungguhnya Allah ni'imma sebaik-baik ya'idukum dia sedang menasihati kalian bihi dengannya dengan keadilan. Allah menasihati kalian untuk berlaku adil dalam menghukum atau memutus segala perkara, ya. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah sami'an maha mendengar, basiron maha melihat. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau? Beliau menuliskan begini. Yukhbiru ta'ala mengabarkan, siapa yang mengabarkan? Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Annahu bahwasanya dia ya'muru, dia selalu memerintahkan, ya, selalu memerintahkan atau menyuruh dengan atau untuk adail amanati menunaikan amanat-amanat itu ila ahliha kepada pemiliknya atau yang berhak menerima amanat itu tadi, ya. Nah, lalu dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ayat ini semakna dengan hadis seperti yang diterangkan dalam suatu hadis, kata Ibnu Katsir, wa fi haditsil Hasan, dan terdapat dalam sebuah hadis yaitu hadisnya Imam Al Hasan. Dia meriwayatkan an Samurah dari sahabat Nabi yang bernama Samurah. Samurah ini Samurah bin Jundub bisa juga, atau Samurah yang lainnya, ya. Radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Samurah sahabat Nabi berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Addi tunaikanlah al-amanati amanat-amanat itu, tunaikan, kerjakan, laksanakan amanat-amanat yang diberikan kepada kamu, ya, ila kepada man orang yang iktamanaka memberi amanat kepadamu. Oh, ini laksanakanlah amanat yang diberikan oleh orang yang memberi amanat kepadamu. Kerjakan amanat yang diberikan orang kepadamu. Orang memberi amanat, amanatnya apa? Tolong sampaikan salam saya ya kepada ibu bapakmu. Kalau sampean bilang ya, sampean harus sampaikan itu salam. Pak, Bu, Bapak, Ibu dapat salam dari siapa yang ngasih amanat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contohnya. Satu, misalkan saudara diberi amanat, Pak, Bu, tolong ini saya titip ya, uang ini kasihkan kepada ibu itu atau bapak itu, ya, kepada bapak atau kepada ibu, sampean dapat amanat dari orang. Ini titipan saya, sampaikan kepada titipan saya untuk orang itu ya, saya titip sama kamu yang sering ketemu, saya susah nggak bisa. Sampean pegang, kalau sampean bilang iya, sampean sampaikan itu barang titipan tadi. Apakah itu berupa uang atau barang atau nasi goreng atau kerupuk atau apa saja, ya, yang sampean diberi amanat, ya sampean berikan itu kepada yang berhak menerimanya. Nabi Allah menyuruh kita melaksanakan amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, itu ayat Qur'annya. Hadis Nabi juga sama, adil amanati ila manit tamanaka, berikanlah atau tunaikanlah amanat-amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu. Walatahun, dan janganlah kamu mengkhianati man khonaka, orang yang mengkhianatimu, orang yang memberi yang mengkhianatimu, ya betul. Janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Loh, Nabi ngajarkannya sampai begitu itu. Kita kan kalau memberi amanat kepada orang, mempercayai orang, ya, memberi kepercayaan kepada orang, terus kepercayaan kita itu dilaksanakan, ditunaikan, kita kan senang, ya kan? Terus kalau kita memberikan amanat atau kepercayaan kepada orang, terus kepercayaan itu dia cederai, dia tidak laksanakan, artinya dia mengkhianati kita. Kita dikhianati kan marah, Pak, jengkel. Nabi mengatakan, adil amanati ila mani tamanaka, tunaikanlah atau berikanlah amanat-amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu.
Wala tahun, dan jangan kamu mengkhianati man khonaka, orang yang mengkhianatimu. Kalau kamu dikhianati orang, kamu jangan balas dengan mengkhianati dia. Masya Allah. Halo, paham gak ini? Misalnya saudara dikasih memberi amanat kepada orang, Pak, siapa ini? Pak, siapa gitu ya? Tolong, ini saya punya sedekah, kasihkan ke Pak itu ya. Kalau sedekah mungkin cuma kerupuk ya, atau nasi goreng, atau ayam goreng, atau apalagi gitu ya. Mungkin kita dengan enak, dengan semangat kita kasih. Tapi kalau amanat itu uang 1 triliun Pak. Nah ini dia. Tolong sampaikan uang 1 triliun ini kepada rakyat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah misalnya kayak begitu. Ini misalnya kan itu godaan tuh, setan masuk di situ biasanya. Setan masuk di situ, kan yang ngasih kamu uang itu nggak lihat ya, nggak lihat kamu, udah kamu ambil sedikit aja, 1 triliun diambil 1/100-nya nggak kelihatan itu, 1% nggak kelihatan. Yang disampaikan kepada rakyat Kotim ini bukan 1 triliun, ini cuma contoh loh ya, saya tidak mengatakan siapa-siapa ya, cuma contoh aja. Sampai ambil 1%, nggak kelihatan. 1 triliun itu banyak loh Pak, 1.000 miliar ya, 1.000 miliar, 1%-nya berapa? Berapa Pak? 1% dari 1 triliun berapa? 1% dari 1 triliun, 1 triliun itu 1.000 miliar, 1%-nya berarti 1/100-nya, berapa Pak? Wes mbok hitung sendiri. Itu kan enggak kelihatan dibandingkan dengan uang 1 triliun. Sampean bagikan itu sisanya. Itu namanya sampean mengkhianati yang memberi amanat. Nabi bilang, kalau orang mengkhianati kamu jangan membalas mengkhianati dia. Gitu ya Masya Allah. Jangan giliran sampean yang dikasih amanat. Dulu kamu saya kasih amanat suruh nyampaikan uang 1 triliun kamu enggak sampaikan semua. Sekarang kamu ngasih amanat sama saya, uang itu gua ambil juga, balas kamu. Enggak boleh Pak, enggak boleh. Ini hadisnya ini. Hadisnya rawahu al-Imam Ahmad, yang meriwayatkan hadisnya Imam Ahmad wa ahlus sunan, dan pemilik kitab-kitab sunan. Pemilik kitab-kitab sunan itu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan sebagainya. Tapi Ibnu Katsir mengatakan begini dalam kitab tafsirnya, ya. Beliau mengatakan lam ajid min man rawahu, aku tidak mendapatkan orang yang meriwayatkan hadis di atas tadi min hadis Samurah, dari hadisnya Samurah radhiyallahu an. Alasan Ibnu Katsir, aku sudah meneliti, kata beliau kesimpulannya, wa innama rawahu al-Imam Ahmad, dan sungguhnya hadis tersebut yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad fi musnadihi, dalam kitab musnadnya di juz 3 halaman 414. Tidak dikatakan anil Hasan an Samurah, enggak, tapi an rajulin, bukan an Samurah tapi an rajulin anin Nabi SAW, dari seseorang dari Nabi SAW. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Ibnu Katsir itu enggak asal-asalan dia mengutip. Dia baca kitab hadis mengenai ayat ini, dia cantumkan dalam kitab tafsirnya. Tapi dia tidak sekedar seperti kita copy paste gitu, enggak. Dia teliti lagi, dia baca dulu. Loh, kok hadisnya kok enggak sesuai? Diterangkanlah dalam bukunya ini. Lalu B, ya, B maksudnya rawahu Tirmidzi, hadis tersebut yang meriwayatkannya adalah Imam At-Tirmidzi fi sunanihi, dalam kitab sunannya, yang di kitab Sunan Tirmidzi, bi raqmin, di nomor hadis ini 1264. Itu yang meriwayatkan Tirmidzi, pemilik kitab Sunan. Wa Abu Dawud, dan juga dalam kitabnya Sunan Abu Dawud fi sunanihi, dalam kitab sunannya bi raqmin, di nomor hadis 3535. Min tariqi Talq, dari jalan atau periwayatannya Talq bin Ghanam, ya, an Syarikin, dari Syarik, wa Qais, dan dari Qais, an Abi Husain, dari Abu Husain, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bukan dari rajulin, bukan dari seseorang, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun gharib. Terus wa qala Imam Abu Hatim juga meriwayatkan hadis tersebut, yaitu hadis, beliau mengatakan hadisun mungkarun, hadis ini yang seperti ini hadis mungkar, lam yarwi, tidak meriwayatkan hadal hadis, hadis ini
ghairu tolkin, selain tolk. Padahal dia terdapat dalam kitab Al-Ilal di juz 1 halaman 375. Orang yang bernama tolk ini seorang rawi yang kurang bisa dipercaya. Terus kata Ibnu Katsir, yang C, nomor C, warawahu al-Hakim, dan hadis ini yang meriwayatkan juga Imam Al-Hakim. Jadi kalau ada hadis yang lain bilang ini hadis ini tidak sahih, tapi ada juga yang derajatnya hasan yang diberikan oleh Tirmidzi. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan alasan yang ketiga C, ya, bahwa telah meriwayatkan hadis tersebut Imam Al-Hakim dalam kitab hadisnya, yaitu kitab Al-Mustadrak di juz 2 halaman 64. Wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan fil Mu'jamil Shahir dalam kitab Mu'jamus Shahir di juz 1 halaman 171. Min tariqi abwabin, ya, min tariqi Ayyub, dari jalannya Ayyub, ya, Ayyub ibni Suwaid an ibni Saudib, ya, atau Suwaidib, ya, an Abi Tayyah, dari Abu Tayyah, an Anasin, dari Anas radhiyallahu an, wa Ayyub an Suwaid dhaif. Sedangkan riwayat dari Ayyub dari Suwaid itu hadis yang dhaif. Itu alasan Ibnu Katsir. Yang alasan yang ke D, tuh. Alasan yang berikutnya D, kata Ibnu Katsir, rawahu Tabrani, hadis ini juga telah meriwayatkannya Imam At-Tabrani fil Mu'jamul Kabir, dalam kitabnya kitab hadis Al-Mu'jamul Kabir di juz 8 halaman 150. Min tariqi Yahya bin Utsman, dari jalan periwayatan Yahya bin Utsman, an Amr bin Rabi, dari Amr bin Rabi, an Yahya bin Ayyub, dari Amr bin Ayyub, an Ishaq bin Usaid, dari Ishaq bin Usaid, an Abi Hafs, dari Abu Hafs, an Makhulin, an Abi Umamah radhiyallahu an, dari Makhul, dari Abu Umamah radhiyallahu an. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, qala Al-Haythami, telah berkata ahli hadis Al-Haythami fil dalam kitabnya Al-Mu'jam, ya, Al-Mujma', itu di juz 8 halaman 128. Fihi, dalam hadis tersebut ada rawi yang bernama Yahya bin Utsman ibni Salih Al-Misri. Qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim berkomentar tentang orang ini, takallamu fihi, orang-orang ahli hadis membicarakan tentang dia. Artinya kalau orang jadi pembicaraan oleh hadis berarti diragukan kesahihannya. Kemudian yang berikutnya A, B, C, D, E, ya, rawahu, telah meriwayatkan hadis tersebut At-Tabari, Imam At-Tabari fi tafsirih, dalam kitab tafsirnya di juz 8 halaman 493. Min tariq, dari jalan Qatadah, anil Hasan, dari Hasan, tetapi hadisnya mursalan. Jadi hadis tersebut kontroversi, ada yang bilang ini tidak bisa dipercaya, tapi yang lainnya ada hadis yang masih menyatakan ini hadis bisa dipercaya. Jadi kalau hadis ini ditakdirkan bisa dipercaya, artinya Nabi menyuruh kita menunaikan amanat yang diberikan kepada kita, dan kita tidak boleh membalas orang yang pernah mengkhianati kita. Kalau kita diberi kepercayaan, diberi amanat, kita laksanakan amanat atau kepercayaan orang kepada kita, dan kita tidak boleh membalas orang yang pernah mengkhianati kita. Itu intinya di situ, ya. Lalu Ibnu Katsir mengatakan wahada, dan ini perintah untuk menunaikan amanat ini ya berlaku umum, ya umum, meliputi jami'al amanat, semua amanat-amanat, al wajibati, yang wajib hukumnya, alal insan, atas manusia. Ya, amanat-amanat itu wajib, semuanya wajib ditunaikan, dilaksanakan oleh manusia. Min hukukillah, termasuk dari amanat-amanat yang harus dilaksanakan oleh manusia adalah hak-haknya Allah Azza wa Jalla yang Maha Gagah dan Maha Agung. Amanat Allah kepada manusia harus dilaksanakan. Ya, ini amanat Allah ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Apa itu amanat Allah kepada kita? Kita ini diberi amanat apa sih oleh Allah? Ada yang bisa jawab? Hah? Ya, betul. Ibadah, ya. Kita diberi amanat oleh Allah, yaitu minas sholawati, berupa salat, yaitu salat 5 waktu, waz zakawati, dan zakat. Jadi kita disuruh oleh Allah menunaikan amanat dari Allah, yakni melaksanakan salat. Allah memberi amanat kepada kita untuk menunaikan salat, kita tunaikan salat. Allah memberi amanat kepada orang-orang kaya untuk membayar zakat, laksanakan pembayaran zakat. Dan bagi petugas-petugas amil zakat, wajib menyampaikan zakat-zakat orang kepada yang berhak menerima. Tidak boleh dia kantongi, diambil, tidak boleh. Ya. Kemudian wal kafarat, dan juga kafarat. Kafarat itu membayar denda. Kalau kita orang muslim ini puasa Ramadan,
dia tidak bisa puasa Ramadan karena melahirkan anak, karena hamil atau menyusui, dia boleh tidak puasa Ramadan, tapi dia harus membayar kafarat. Kata Ibnu Abbas, orang hamil dan orang menyusui boleh tidak puasa Ramadan, cukup bayar fidyah. Begitu kata pendapatnya Ibnu Abbas, ya, bayar fidyah setiap harinya setengah sok beras kalau di Indonesia ini, ya. Jadi itu membayar denda itu termasuk amanat. Kalau saudara melanggar aturan yang mengharuskan saudara membayar denda, ya harus ditunaikan, itu dibayar dendanya. Ya, kemudian wan nudur dan nadar-nadar juga harus dibayar. Kalau kita pernah bernadar, nanti kalau saya jadi presiden saya tidak akan menaikkan harga BBM, itu harus dibayar itu. Kalau saudara bernadar, tapi kemarin presiden kita enggak bernadar begitu, dia cuma berjanji. Ini jane ya padha wae jane. Ya sama aja sebetulnya. Berjanji dengan bernadar itu lebih berat berjanji itu. Ya, itu sama, harus ditunaikan. Wasyam dan puasa itu juga amanat dari Allah kepada kita untuk kita laksanakan. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Mimma, dari apa saja yang huwa dia itu mu'tamanun alaih, telah diamanatkan kepadanya. La yattali'u alaihil ibad, ya, yang kadang-kadang hamba-hamba Allah tidak melihat kepadanya. Hak-hak Allah itu kadang-kadang hamba Allah ada yang tidak memperhatikannya. Yang disuruh sholat, orang muslim disuruh sholat tapi dia tidak sholat. Orang kaya di kalangan muslimin disuruh bayar zakat, dia tidak bayar zakat, misalnya begitu, dan sebagainya. Itu amanat Allah harus ditunaikan. Demikian juga wa min hukukil ibad, dan dari hak-haknya para hamba-hamba Allah, hak-haknya manusia, ba'dihim sebagian mereka ala ba'din terhadap sebagian yang lain. Jadi amanat-amanat yang ada di antara hamba-hamba Allah, di antara manusia, seseorang manusia memberi kepercayaan amanat kepada seorang manusia yang lainnya. Seseorang memberi amanat kepada orang yang lainnya. Orang yang diberi amanat itu pun harus menunaikan amanat sesuai pesan yang memberi amanat. Ya. Kalau dia bilang kasih si fulan itu 1 juta, yang ini 0,5 juta aja, yang ini 100.000. Nah, sampai harus tunaikan itu. Jangan dirubah itu amanatnya, ya. Seperti apa itu hak-hak manusia, amanat antar manusia, diterangkan oleh Ibnu Katsir, kalwada'i, seperti barang-barang titipan. Itu harus disampaikan. Jadi kalau sampai dititipi sesuatu barang harus dijaga baik-baik. Wa ghairi dzalik, dan selain itu mimma ya'taminuna bihi, dari apa yang mereka orang-orang atau manusia itu memberi amanat dengannya. Ba'dahum, ya ini kepada sebagian yang lain, menjadi tanggung jawab ala ba'din, atas sebagian orang yang lainnya yang diberi amanat. Min ghairi tila'i bayyinatin, dengan tanpa melihat bukti ala zalika, atas itu. Pokoknya kalau ini amanat sudah laksanakan, enggak perlu ada penjelasan yang lebih detail. Pokoknya amanat dilaksanakan seperti yang memberi amanat. Nah, kemudian fa amarallah, kata Ibnu Katsir, lalu Allah memerintahkan, Allah Azza wa Jalla yang Maha Gagah dan Maha Agung memerintahkan bi adaiha, untuk menunaikan amanat itu tadi. Faman lam yaf'al zalika, maka barang siapa tidak memperbuat zalika seperti itu, siapa yang tidak melaksanakan amanat seperti yang diperintahkan oleh Allah fit dunya, di dunia ini. Jadi barang siapa diberi amanat tapi dia tidak menunaikan amanat itu, kata Ibnu Katsir ukhidha minhu, akan diambil darinya zalikal yaum, zalika itu amanat, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat orang yang menyelewengkan amanat ini akan ditagih di akhirat, di hari kiamat, oleh yang memberi amanat. Nah, seorang presiden, dia diberi amanat oleh rakyatnya untuk jadi presiden, untuk memimpin satu negara. Nah, kalau presiden tadi menunaikan amanat yang diberikan oleh rakyat, selamatlah dia di akhirat. Tapi kalau seorang presiden, ini presiden di mana saja, bukan presiden di sini, seluruh presiden yang ada di dunia ini, kalau dia sudah diberi kepercayaan atau amanat oleh rakyatnya untuk menjadi presiden negara tersebut, lalu dia tidak menunaikan amanat rakyatnya, ya, apa yang akan terjadi? Ya, nanti di akhirat akan diambil darinya amanat itu. Di akhirat akan diminta, ditagih.
Kama sebagaimana sabata fil hadis telah sahih, telah pasti dalam sebuah hadis as-sahih, hadisnya sahih, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, la tu'addunnal hukuku. Ya, kok hukuku ya? La tu'addunna, sungguh benar-benar kalian hendaknya menunaikan al-hukuka, hak-hak itu, yakni hak-hak atau amanat-amanat itu ila ahliha, kepada pemiliknya. Hatta sampai-sampai kalau nanti manusia di dunia tidak melaksanakan amanat seperti yang diperintahkan oleh yang memberi amanat, nanti di akhirat akan ditagih. Sampai-sampai kata Nabi, hatta yuktaso, akan dikisaslah lisyatil jama, kepada kambing yang tidak bertanduk, minal kornai, dari kambing yang bertanduk. Kambing itu ada dua macam kata Nabi. Ada yang punya tanduk dan panjang, ada yang tanduknya kecil, ada yang kambing nggak punya tanduk. Nah biasanya kambing yang nakal tuh yang punya tanduk, Pak. Mentang-mentang dia punya tanduk, punya kekuasaan, dia tandukin orang semaunya itu. Dia tandukin kambingnya itu, kambing lain semaunya dia. Itu biasanya begitu. Nah nanti di akhirat akan ada kisos, pembalasan antar kambing, Pak. Kambing aja dikisos, balik sampean, apalagi kita manusia ini. Kambing yang di dunia ini suka menanduk, kambing yang bertanduk suka menanduk kambing yang tidak bertanduk. Nanti di akhirat gantian. Allah menyuruh kambing yang tidak bertanduk, kambing yang enggak bertanduk, kamu dulu waktu dunia sama temanmu ini ditandukin terus kan, sekarang kamu balas. Dikasih oleh Allah kambing yang tidak bertanduk, diberi oleh Allah tanduk saat itu juga, dibikin dia bertanduk. Yang tadinya bertanduk dibikin enggak bertanduk, sekarang kamu balas. Berapa kali dia menanduk kamu, balas. Gitu. Masya Allah. Setelah terjadi kisos, lalu kun turaba, jadilah kamu tanah. Terus kambing-kambing dari tanah. Itu pengadilan para kambing-kambing dan binatang-binatang itu terjadi di hadapan manusia, Pak. Dipertontonkan di antara manusia. Itu yang disebutkan dalam ayat Quran, ya laitani kuntu turaba, duhai inginnya aku menjadi tanah saja, jangan dibalas perbuatanku. Kepengen jadi tanah, kepengen mati aja. Padahal waktu di dunia dia kepengen hidup terus, ulang tahun terus, nggak mau mati. Ulang tahun biar nggak mati katanya, panjang umur terus biar nggak mati. Tapi sampai di akhirat dia kepengen mati. Loh, itu kebalikannya kayak gitu, Pak, manusia itu. Ya, ini hadis sahih rawahu Muslim, yang meriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor hadis 2582. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim ini adalah ahli tafsir sekaligus beliau juga ahli hadis. Beliau punya hadis sendiri, ya. Dengan rawi yang lengkap ini dia meriwayatkan hadis sampai kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata ahli tafsir Ibnu Abi Hatim, ada sebuah riwayat An Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, inna syahadata, sesungguhnya yang namanya syahadat, ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucapan syahadat itu kata Ibnu Mas'ud, tukafiru, dia bisa menghapus kulla dzambin, semua dosa. Ada orang ini tadinya non muslim, waktu dia masih non muslim, dia nggak pernah sholat tentunya ya, nggak pernah sholat, nggak pernah apalagi baca Quran nggak bisa dia, mengenal huruf Arab aja enggak, dia anti Arab kok, dia suka bilang kadun itu kok, ya, jadi baca Quran nggak bisa dia. Nah terus satu ketika si orang non muslim tadi ini masuk Islam. Nabi mengatakan kalau ada orang dari non Islam masuk kepada Islam, dari non muslim menjadi muslim, dia membaca syahadat. Begitu dia membaca syahadat, semua dosa yang pernah dia jalani selama hidupnya berpuluh-puluh tahun sekalipun itu dihapus semuanya oleh Allah dengan satu syahadat saja. Masya Allah. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya syahadat itu bisa menghapus semua dosa illal amanata, kecuali amanat. Amanat tidak bisa dihapus dengan syahadat, harus dibayar. Itu. Yukta, akan didatangkan birrajuli, seseorang nanti
ya seseorang nanti akan didatangkan yaumal kiamati pada hari kiamat. Lalu diadili. Wa ingkana, dan jika dia adalah qad kutila fi sabilillah, dia telah terbunuh di jalan Allah, fayuqalu, lalu akan dikatakan kepadanya, addi amanataka, kamu dulu mati karena terbunuh dalam perang fi sabilillah. Padahal orang terbunuh dalam perang fi sabilillah alias mati syahid, itu jalan masuk surga itu cepat sekali, Pak. Enggak pakai ditanya-tanya sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, ngajinya bagaimana, ngantuk-ngantuk enggak waktu ngaji ya misalnya gitu. Terus sedekahnya bagaimana, enggak dilihat itu. Langsung masuk surga tanpa hisab. Itu orang yang mati syahid. Tetapi saudara, akan ada nanti jika ada orang telah terbunuh dalam perang fi sabilillah, akan ditanyakan kepada dia, addi amanataka, tunaikan amanatmu. Kamu dulu matinya mati syahid, tapi kamu pernah dipercayai orang, lalu kamu menggelapkan kepercayaan orang. Pernah dititipi orang uang, kamu gelapkan uang itu. Sekarang bayar. Gitu ya Pak. Terus orang tadi berkata, fayaqulu, maka orang akan bertanya nanti kepada Allah, wa anna, dan bagaimana ya Allah, uaddiha, aku akan membayar amanat itu, wa qad, padahal sungguh zahabatid dunya, telah hilang dunia ini, telah pergi dunia. Dunia sudah enggak ada ya Allah. Sekarang yang ada akhirat. Bagaimana saya harus membayar amanatnya? Lalu kata Ibnu Mas'ud tadi yang cerita ya, fatumatsalu lahu, lalu diwujudkanlah, dijelmakanlah lahu kepada dia al amanatu, amanat tadi, fi qa'rin, dalam sebuah batu di jahannama, yang terdapat dalam neraka jahanam. Fayahwi ilaiha. Jadi amanat itu dirubah oleh Allah dalam bentuk sebuah batu. Kamu dulu pernah diberi amanat kan? Sekarang bayar amanatmu karena kamu menggelapkan uang orang. Kamu pernah mengkhianati amanat yang diberikan oleh orang. Sekarang bayar amanatmu. Ya Allah, bagaimana saya bisa bayar amanat? Dunia enggak ada. Terus oleh Allah amanat itu tadi dirubah dalam bentuk batu, lalu ditaruh di punggungnya. Terus dia naik dari qa'ri jahannam ini, dari tengah-tengahnya neraka jahanam. Qa'run itu kan arti bahasanya itu apa namanya itu, jurang ya. Jurang apa kita lihat sebentar ya biar enggak salah. Mana ini? Mana komusnya nih? Nah ini dasar jahanam. Kok itu tengah-tengah atau dasar neraka jahanam. Akan ditaruhlah dia di dalam neraka jahanam, masuk neraka gara-gara tidak menunaikan amanat, enggak jadi masuk surga itu. Padahal matinya mati syahid. Masya Allah. Terus di neraka sana dia dibani batu, suruh naik ke atas. Dia terjun dengan amanat tadi, fayahwi ilaiha, lalu dia terjun dengan membawa amanat tadi ke neraka jahanam. Fayahmiluha, lalu dia disuruh oleh Allah untuk mengangkat batu itu tadi naik ke atas. Fayahmiluha, lalu dia memikul batu tersebut ala atikihi, di atas bahunya, terus naik ke atas. Kalau Ibnu Mas'ud berkata, fatanzilu an akitihi, lalu jatuhlah batu itu dari pundaknya. Batu yang taruh di pundaknya tadi jatuh dan dia ikut jatuh lagi ke dalam neraka. Padahal dia sudah naik ke atas. Neraka yang atas kan lebih dingin apinya daripada yang di tengah-tengah sana. Fayahwi ala athariha, lalu dia pun terjatuh lagi ya, seperti atas bekas-bekasnya. Maksudnya dia jatuh berulang-ulang itu. Suruh naik ke atas, jatuh lagi, naik ke atas, jatuh lagi. Berapa kali dia mengkhianati, sekian kalilah dia akan naik turun neraka jahanam bersama dengan batu itu tadi. Kalau yang mengamanati satu orang, ya cuma satu kali aja dia. Kalau yang mengamanati 100 juta orang, separuh penduduk Indonesia, jadi 100 juta kali dia naik turun lagi, naik turun lagi, begitu terus. Nah, kalau sampean mau ya silakan aja. Khianati rakyat ini, saudara akan masuk ke dalam neraka jahanam nanti. Itu berlangsung abadal abadin, abadi seabadi-abadinya, selama-lamanya.
Itu kata Ibnu Mas'ud begitu. Qala Zadan telah berkata, rawi yang bernama Zadan, fa'ataitul Barra, lalu aku pernah mendatangi Al-Barra, sahabat Nabi Al-Barra bin Azib, fahaddastuhu, lalu aku menceritakan kepada dia. Hei sahabat Barra, kok Ibnu Mas'ud menceritakan katanya surat An-Nisa ini tentang amanat ini maksudnya begini, nanti di akhirat kalau ada orang pernah diberi amanat tadi tapi dia tidak melaksanakan amanatnya, dia akan dihukum oleh Allah dengan disuruh memikul batu, terus dia naik ke neraka, naik ke atas dari neraka, terus jatuh lagi ke bawah neraka. Begitu berulang-ulang. Gimana itu? Apa betul? Faqala, lalu sahabat Barra menjawab, shadaqah akhi, benar itu kata saudaraku Ibnu Mas'ud. Kenapa? Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini loh ayatnya, kata sahabat Al-Barra. Nah, terus berikutnya dikatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Apa kata ahli tafsir yang lain atau kata ulama yang lain? Yang termasuk amanat yang harus ditunaikan ini, qala, para ahli tafsir mengatakan hiya mubhammatun, dia berlaku umum lil barri wal fajir, bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Orangnya soleh atau orangnya jahat sama. Kalau dia diberi amanat tapi dia menggelapkan atau mengkhianati amanat itu, dia akan masuk neraka jahanam. Itu. Wa qala Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan telah berkata Muhammad bin Al-Hanafiyah, hiya musajjalatun, dia itu berlaku umum lil barri wal fajir, sama ya. Wa qala Abul Aliyah ahli tafsir juga berkata, al amanatu, yang namanya amanat adalah ma umiru bihi, apa yang telah diperintahkan mereka oleh Allah bihi, dengan perintah itu. Wa nuhu, dan apa yang mereka manusia telah dilarang oleh Allah anhu, darinya. Jadi semua perintah Allah itu adalah amanat untuk manusia. Semua larangan Allah adalah amanat dari Allah untuk kita. Kalau perintah amanat untuk dilaksanakan, kalau larangan amanat untuk ditinggalkan. Itu kata ahli tafsir Abul Aliyah. Itu namanya amanat, berlakunya luas, bukan hanya dalam bentuk suara pada waktu pungutan suara, atau uang pada waktu penitipan barang, pada waktu penitipan uang, atau barang pada waktu penitipan barang. Pokoknya nanti akan dituntut di hari kiamat. Lalu dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim berdasarkan sebuah hadis yang dia miliki sanadnya, qala Ubay bin Ka'ab, telah berkata sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, minal amanati, termasuk amanat adalah annal mar'ata, bahwasanya seorang perempuan uktuminat, telah diamanati oleh Allah ala farjiha, untuk menjaga kehormatannya. Jadi kalau ada wanita tidak menjaga kehormatannya, akan dituntut nanti di hari kiamat. Wa qala Ar-Rabi bin Anas, ahli tafsir Rabi bin Anas mengatakan, hiya minal amanati, dia termasuk amanat-amanat fima bainaka wa bainan nas, pada apa saja yang ada di antara kamu dan di antara manusia. Jadi amanat adalah semua amanat yang kamu pernah kamu pikul dari manusia yang lainnya. Demikian juga Ibnu Abbas berkata, ayat yang berbunyi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, qala Ibnu Abbas berkata, ini maksudnya, kata Ibnu Abbas, yadkhulu fihi, masuk ke dalam masalah amanat tadi, wa'dzus sultan, nasihatnya sultan, pemimpin daerah, pemimpin muslimin ini terhadap an-nisa, para wanita, yaitu yaumal id, pada hari id. Jadi pada hari Idul Fitri, Idul Adha itu khutbah 2 kali. Khutbah di hadapan jamaah laki-laki, yang kedua khutbah di hadapan jamaah perempuan. Nah, khutbah bagi seorang imam di hadapan jamaah wanita itu amanat yang harus dilaksanakan. Yang tidak melaksanakan berarti dia tidak menunaikan amanat dari Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan apabila kalian memutuskan di antara manusia, agar kalian memutuskan atau menghukumi perkara di antara manusia dengan adil. Maksudnya ini amrun minhu ta'ala, perintah dari Allah Ta'ala yang maha tinggi, bil hukmi, dengan memutuskan atau menghukumi, bil adli, dengan adil, bainan nas, di antara manusia. Jadi kalau menjadi hakim, memutuskan perkara di antara manusia harus adil. Ada orang kecil melanggar hukum, dihukum. Ada orang besar melanggar hukum, juga dihukum, jangan dibebaskan. Itu.
Ya, walihada, dan karena inilah qala Muhammad bin Ka'ab, telah berkata ulama Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Syahr bin Haushab, innama sesungguhnya nazalat, telah turun ayat ini fil umara. Nah, ini loh Pak yang saya sampaikan kemarin. Ayat 58 itu ayat yang ditujukan kepada umara, para pemimpin-pemimpin, para amir-amir. Mulai dari amir tingkat pusat yang namanya presiden, sampai amir para gubernur, sampai para bupati wali kota, itu semuanya adalah orang-orang yang menerima amanat. Kalau sampai mereka tidak melaksanakan amanat seperti yang dikehendaki oleh Allah, akan berurusan dengan Allah. Mungkin di dunia ini dia bisa bebas 10 tahun, 2 kali periode dia bebas, ya, melenggang dengan bawa keuntungan besar. Hartanya pasti tambah banyak, itu enggak ada ceritanya habis jadi wali kota, habis jadi bupati, habis jadi gubernur, habis jadi presiden hartanya berkurang, itu enggak ada sisanya. Pasti bertambah itu. Ya, walaupun tidak dilaporkan ke LPHKKN atau apa namanya itu, ya. Tapi nanti di akhirat akan ada penuntutan dari Allah. Jadi ayat ini turun untuk para pemimpin-pemimpin, yakni termasuk di dalamnya yakni al-hukam bainan nas, para hakim-hakim di antara manusia. Dan dalam sebuah hadis diterangkan, Nabi mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'al hakim, Allah itu menyertai para hakim. Hakim-hakim yang mengadili manusia itu kata Nabi, betul itu. Tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan Allah itu ada para hakim itu, ada di dalam kekuasaan para hakim. Malam yajur, selagi para hakim tadi tidak menyimpang. Fa idza jaro, maka bila ada seorang hakim menyimpang dari tugasnya sebagai hakim yang harus mengadili manusia dengan adil, kemudian dia menyimpang menjadi hakim yang tidak adil karena disuap. Kalau disuap nasi enggak apa-apa Pak, suap duit tuh. Maka apa yang terjadi? Wakalahu ila nafsihi, Allah akan menyerahkan itu kepada dirinya. Allah tidak lagi menyertai hakim itu tadi. Makanya kan hakim itu kan kekuasaan tertinggi dalam memutuskan perkara Pak. Nah, mulai dari hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian pengadilan Mahkamah Agung, sampai paling tinggi katanya Mahkamah Konstitusi. Itu nanti akan berurusan dengan Allah. Nah, sehingga kata orang bijak mengatakan, adlu yaumin, berbuat adil 1 hari saja, kata para ulama ahli makrifat, ya. Itu kaibadati arba'ina sanatan, sama dengan beribadah 40 tahun. Kamu berbuat adil 1 kali, itu nilainya sama seperti orang beribadah selama 40 tahun. Masya Allah. Itu keagungannya, kebesarannya orang yang bersikap adil. Sehingga Allah berfirman, innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah dialah sebaik-baik yang menasihati kalian dengannya. Yaitu maksudnya ya'marukum bih, Allah menyuruh kepada kalian dengannya, yaitu min adail amanati, untuk menunaikan amanat-amanat, wal hukmi bil adli, dan untuk menghukumi manusia dengan adil, bainanah, di antara manusia, wa ghairi dzalik, dan selain itu, min awamirihi, dari perintah-perintah Allah, wa syara'ihi, dan dari syariat-syariat Allah, al kamilati al adimati asyaminati, syariat Allah yang sempurna, syariat Allah yang agung, syariat Allah yang meliputi segalanya, itu harus dilaksanakan oleh manusia yang beragama Islam ini. Jadi manusia muslim harus melaksanakan syariat Islam ini. Siapa yang menyimpang dan tidak melaksanakan syariat Islam, berarti dia sudah tidak menunaikan amanat, dan dia akan berurusan dengan Allah. Lalu ayat ini ditutup dengan kalimat, innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar, maha mengetahui. Maksudnya sami'an, Allah maha mendengar di aqwalikum, kepada omongan-omongan kalian, basiran, maha melihat bi af'alikum, kepada perbuatan kalian. Kama qala Ibnu Abi Hatim, sebagaimana telah berkata Imam Ibnu Abi Hatim, bahwa ayat ini, kata sahabat Uqbah bin Amir, qala, dia berkata, ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqri'u, dan beliau sedang membaca hadhil ayat ini, innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar, maha melihat. Lalu yaqulu, Nabi bersabda, Allah maha mendengar, maha melihat, bikulli syai'in, kepada segala sesuatu, basirun, Allah melihat.
Dan kepada segala sesuatu Allah mendengar. Maksudnya seperti itu ya. Sampai sini selesai keterangan dari ayat 58 yang langsung kita lihat dari hadis-hadis ini tadi. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan lagi keterangan dari ahli tafsir tentang ayat 59 yang sebenarnya kita sudah mempelajari secara global beberapa hari yang lalu. Tapi kita akan lihat tafsirnya dari kitab-kitab tafsir yang ada. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran, memberi keikhlasan, memberi kesehatan dan kekuatan, memberi kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, memberi istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.